teman-teman, perkenalkan, nama saya Sari Kristina dari Fakultas Biologi Universitas Nasional Jakarta, Angkatan 2019. Nah, kali ini saya akan membahas hubungan antara retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lisosom, di mana ketiga organel ini terdapat pada sel eukariotik yang merupakan bagian dari sistem endomembran. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma hanya terdapat pada sel eukariotik saja loh. Untuk fungsi utama RE sendiri, yang pertama adalah sebagai alat transportasi protein dan karbohidrat untuk organel lain. Yang kedua, pembentukan rangka tulang. Dan yang ketiga, pembentukan membran nukleus selama pembelahan sel. Dan yang keempat, mensintesis protein, lipid, glikogen, dan steroid lainnya. Perbedaan antara RE kasar dan RE halus. Yang pertama, RE kasar merupakan lebih besar daripada RE halus. Dan yang kedua, RE kasar berbentuk seperti cakram yang disusun rapi, sedangkan RE halus berbentuk seperti tubulus yang saling berhubungan. Yang ketiga, permukaan RE kasar cenderung bergelombang daripada RE halus yang memiliki permukaan yang halus. Yang keempat, RE kasar terletak di aparatus, Golgi, dan nukleus, sedangkan RE halus menyebar ke seluruh pinggiran sel. Badan Golgi, atau disebut juga dengan kompleks Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi ialah bagian sel yang hampir serupa dengan RE. Hanya saja badan Golgi terdiri dari berlapis ruang yang ditutupi oleh membran. Badan Golgi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, sisternal cyst atau permukaan pembentukan yang menerima physical transport dari RE karena posisinya dekat dengan RE. Yang kedua, sisternal trans atau permukaan pemetangan yang membentuk tunas fisikal sekret. Dan yang ketiga adalah sisternal medial yang berada di antara sisternal cyst dan sisternal trans. Lisosom. Lisosom merupakan organel kecil berbentuk bulat yang terikat dengan membran. Lisosom juga mengandung zat hidrolase asam, yaitu enzim yang menguatkan protein, asam-asam nukleat, serta karbohidrat pada pH asam. Ketiga organel ini memiliki fungsi yang saling berkesinambungan. Hubungan yang terjadi di antara ketiganya adalah mekanisme sintetis protein, di mana kode genetik dari nukleus ditranspor ke ribosom pada retikulum endoplasma kasar yang akan disintetis menjadi protein. Protein ini belum sepenuhnya matang dengan sempurna, sehingga perlu dimodifikasi di badan Golgi. Badan Golgi mengatur pergerakan berbagai jenis protein. Ada yang disekresikan keluar sel, ada yang digabungkan ke membran plasma sebagai protein transmembran, dan ada pula yang ditempatkan ke lisosom. Protein dari retikulum endoplasma ditransfer ke badan Golgi melalui vesicle transport. Vesicle transport bergerak ke arah sisi cis dan mengalami pematangan dari sisi cis ke sisi trans. Pada proses inilah protein dipilah-pilah agar dapat dikirimkan ke tujuan masing-masing. Pembentukan enzim pun juga terjadi. Protein yang sudah matang akan melepaskan diri dari badan Golgi dalam bentuk vesicle secretory membentuk lisosom, yang di dalamnya sudah terdapat enzim hidrolase. Lisosom akan menguraikan molekul yang masuk ke dalam sel melalui endositosis dan mencerna organel-organel yang tidak berfungsi. Vesikel tersebut juga mentransfer protein tertentu kembali ke retikulum endoplasma. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya.